Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup D Paralel B sesi B1. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan media dan penanaman jasa training. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Nuria Alifarusdiana, NPM 1903 10 10 052, dan partner saya. Nama saya Nur Fitriana Salsabila, NPM 1903 10 10 054. Untuk slide pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai media. Yang pertama, pengertian dari media. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Lalu kegunaan dari media kultur tersebut itu sangat penting untuk biasanya untuk sebagian besar pengujian mikrobiologi, biasanya untuk mendapatkan kultur murni, untuk menumbuhkan dan menghitung sel mikroba, dan untuk menumbuhkan serta target mikroorganisme yang sesuai. Tanpa media yang berkualitas tinggi, kemungkinan untuk mencapai hasil uji mikrobiologis yang akurat, dapat direproduksi dan berulang, akan semakin berkurang. Selanjutnya ada jenis-jenis media. Jenis-jenis media dibagi menjadi jenis-jenis media berdasarkan bentuk, komposisi komposisi dan susunan. Untuk jenis media berdasarkan bentuk itu ada media padat, semi padat, dan cair. Media padat adalah media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15% agar sehingga media menjadi padat. Kemudian ada jenis media semi padat. Media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya, yaitu sekitar 0,3 sampai dengan 0,4%, sehingga media menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Kemudian media cair, media yang tidak ditambahi bahan pemadat. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Selanjutnya ada jenis media berdasarkan komposisi dan susunan, yaitu ada media alami, semi-sintesis, dan sintesis. Untuk media alami adalah media yang disusun dari bahan alami dan komposisinya tidak dapat diketahui secara pasti. Biasanya diekstrak langsung dari bahan dasarnya, misalnya kentang, tepung, daging, dan seterusnya. Kemudian ada media semi-sintesis, media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintesis. Contohnya ada kaldu nutrisi. Kemudian ada media sintesis, media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti. Selanjutnya, ada jenis-jenis media berdasarkan fungsinya. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada media dasar, di mana media dasar ini adalah media untuk bahan dasar membuat media lain yang lebih kompleks. Lalu selanjutnya, media diferensial, yaitu media yang bila ditumbuhi mikroba yang berbeda akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Lalu selanjutnya ada media selektif, di mana media selektif itu adalah media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba lain akan terhambat. Yang nomor 4 adalah media diperkaya. Untuk media diperkaya, ini adalah media yang memungkinkan untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme, sehingga jumlahnya akan semakin banyak. Lalu untuk media peremajaan, itu adalah media umum yang mengandung bahan tertentu yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu, tapi di lain pihak bisa sebaliknya. Dan yang terakhir ada media identifikasi, di mana media ini itu adalah media yang digunakan untuk identifikasi mikroba yang umumnya ditambah substansi tertentu sebagai indikator. Selanjutnya ada nutrisi mikroba. Ada unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro yang digunakan untuk karbohidrat, sintesis lipid, protein, dan asam nukleat menggunakan CHONSP. Sedangkan KCAMGFE ada di dalam sel sebagai kation, memainkan berbagai peran. Sedangkan untuk unsur mikro, selain unsur makro, semua mikroorganisme membutuhkan unsur mikro seperti Mn, Co, Mo, Zn, Ni, dan Cu, di mana semua unsur tersebut digunakan sebagai faktor pertumbuhan.
Selanjutnya ada metode inokulasi jasad klinik. Di sini ada 4 metode. Untuk yang pertama itu dari gambar yang terlihat itu merupakan metode tebar. Di mana metode tebar ini sesuai dengan namanya, yaitu prosesnya adalah disebarkan dalam medium batang. Lalu untuk metode tusuk itu dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum OC yang mengandung inokulum. Lalu selanjutnya untuk metode gores bisa dilihat dari gambar sendiri. Untuk metode gores ini sesuai dengan namanya, prosesnya adalah dengan cara inokulum tadi digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan Petri. Lalu untuk yang terakhir adalah metode tuang. Nah, di sini isolasi menggunakan media cair dengan cara pengenceran, sehingga tidak perlu membutuhkan keahlian khusus untuk prosesnya. Selanjutnya, aplikasi dalam industri. Kebutuhan media uji pada laboratorium mikrobiologi untuk keperluan pengujian parameter cemaran mikrobiologi ada kecenderungan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang semakin meningkat. Di samping itu, adanya pemberlakuan SNI wajib bagi industri bahan makanan dan minuman seperti air minum kemasan, kakao bubuk, gula kristal, tepung terigu, dan produk makanan olahan lainnya. Untuk aplikasi yang selanjutnya, yaitu selain kebutuhan untuk produksi, mikroorganisme juga berperan sangat penting dalam proses absorpsi logam berat pada proses pengolahan limbah. Berbagai mikroorganisme adalah bakteri, jamur, yeast, dan alga. Untuk beberapa jenis fungi dan yeast yang mempunyai potensi tinggi untuk biosorpsi logam itu antara lain ada dari Rhizopus, Aspergillus, Streptoventilizilum, dan Saccharomyces. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada suhu. Pada umumnya mikroba dapat tumbuh optimal pada suhu tubuh manusia. Tetapi ada sebagian bakteri yang dapat tumbuh pada kondisi cukup ekstrim. Misalnya pada suhu panas atau suhu dingin. Yang kedua ada pH. pH yang optimal untuk pertumbuhan bakteri adalah sekitar pH netral yaitu 6,5 sampai dengan 7,4. Selanjutnya ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik yang tinggi dapat menyebabkan air keluar dari dalam sel bakteri. Akibatnya, bakteri dapat mati atau terhambat pertumbuhannya. Yang terakhir, ada kandungan nutrisi. Untuk pertumbuhannya, bakteri membutuhkan unsur C, H, N, S, dan P, dan unsur mikro seperti Z, N, F, E, dan Cu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.